Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Masjid Beduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita jumpa lagi di kesempatan hari ini, Ahad 15 Desember 2024. Dan masih bersama saya Subaria Yusuf di kesempatan kali ini, dan saya ingin menginformasikan kepada segenap sahabat Masjid Nurul Islam Beduli. Saat ini saya sedang berada di halaman Masjid Al Asri di Komplek Perumahan Al Asri, Desa Kasturi, Kecamatan Kuningan, untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, yaitu adalah subuh berjamaah dan dialog bisnis yang bertema bagaimana menjadi pengusaha muslim yang sukses. Tema ini diambil adalah dengan menghadirkan pembicara utama, yaitu adalah Haji Tatang, owner dari Hisana Group Indonesia. Dan sahabat Masjid Beduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa mengikuti bagaimana perjalanan dialog kita pada pagi hari ini, dan kita juga hadir difasilitasi oleh DKM Masjid Al Asri, Komplek Perumahan Alam Asri, Kasturi, Kuningan. Dan kita juga difasilitasi oleh seorang akademisi, yaitu Dr. Pahrus Jaman Pandi MPD. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Masjidul Islam Karangtawang. Ikuti terus kegiatan kita, dan tentu saja lipatan kita hari ini adalah dialog bisnis dan yang bertema bagaimana menjadi pengusaha muslim yang sukses. Jadi ikuti terus channel kita. Oke, ada pertanyaan sebelum dijawab oleh Kang Haji Tatang, barangkali masih ada yang ingin disampaikan untuk Bu ya. Saya udah apa pertanyaannya tentang kemitraannya Pak ya. Baik, untuk yang kedua silakan Bapak, siapa namanya? Boleh berdiri Pak biar dipoto gitu. Dengan oh, Waalaikumsalam. Kebetulan saya kadang tiba model itu saya untuk beli. Kalau model bapak kan pembeli yang punya bapak. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita membeli? Jadi saya pertanyaannya ini, mungkin saya tidak akan seperti ini saja, mungkin saya ubah depannya, tidak ingin selalu mengejar-ngejar pembeli terus. Saya ingin tidak beli. Nah, mungkin salah satu bapak sebagai pengusaha di sana untuk bermitra dengan bapak itu saya komunikasi ini akan lebih baik semoga misalkan. Nah, untuk bermitra dengan misalnya berapa anggarannya kita saya pikir gua dulu Pak Asbi. Ya, tapi mau saya ingin menyapa kata Mas Pahrus, di sini ada UMKM juga ya Bu ya. Ada 27 UMKM di bawah binaan DKM Al Asri, alhamdulillah. Tapi untuk pertanyaan ketiga tunda dulu sebelum lupa. Yang pertama dari Pak Kamal ya. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana bermitra dengan yang punya relevansi usaha agar bisa berkembang. Tapi sepertinya napasnya sama dengan yang kedua Pak Tommy ya. Iya, oke. Kita akan langsung dan jawaban dari Kang Haji Tatang ya. Silakan Kang. Saya mana mitra ya dua-duanya ya. Jadi begini Pak, seorang yang sukses secara materi ya di dunia ini adalah dia yang bisa menciptakan value Pak, nilai gitu ya. Misal gini, dulu nggak ada Indomaret, Alfamart, ya ada toko-toko grosir yang punya Pak Haji gitu ya, punya siapa Buko ya, kondisinya kumuh kadang kotor gitu. Hadirlah Indomaret, hadirlah Alfamart, yang ketika masuk itu nyes UMKM ada ya. Kemudian disambut pula selamat siang gitu kan ya. Kemudian harganya juga murah, kita bebas milih, nggak dipelototin gitu kan. Nah itulah value Pak, nilai yang diciptakan, sehingga Alfamart Indomaret ini sekarang jumlahnya lebih dari 50.000. Jadi ekonomi itu kalau
eh, perputaran uang itu mungkin 10% lewat mereka gitu di Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Indomie, ya, di gunung ada bungkus Indomie di puncak Gunung Ciremai. Saya di laut ketika mancing ada tuh ngambang Pak Indomie. Di luar negeri. Di luar negeri, ke Malaysia, Di Turki, Australia, ya. Ada Indomie. Kenapa? Ini laku di mana-mana. Karena ada value, Pak. Value itu bagaimana ketika kita malam-malam lapar gitu ya, yang praktis. Indomie tinggal ditinjuh kan gitu. Nah, orang yang kaya, ya, orang yang sukses di dunia ini, mereka bisa menciptakan nilai itu, tanda kutip kebaikan. Gitu. Ya, jadi jangan kita mah orang Melayu lihat orang Cina kesini saja ya, wah gini. Padahal mereka justru menciptakan value-value di masyarakat ini. Gitu. Kita hanya bisa ngambil itu, gitu. Ya, saya diskusi di Malaysia dengan teman di Malaysia. Lihat orang Melayu, kemudian beliau pengusaha asal Pakistan. Lihat orang Melayu itu negatif banget, Pak. Ya, dari kemalasan, dari nggak ada inisiatif, dari pengennya di pegawai negeri, pengusaha. Jadi wajar lah kalau seandainya kita tertinggal. Jadi kalau ingin mitra itu datang ke kita harus bisa menciptakan value. Value-nya apa? Sebagai kita supaya didatangkan mitra. Value-nya bisa mencetak uang. Gitu. Wah, mencetak uang. Saya di Hisana ini setiap Selasa dan Jumat jam subuh-subuh ada admin yang meng-share namanya saham gerai. Jadi di sana ini akan buka beraca cabang di bulan ini. Itu sahamnya kita sebutkan 0,5% sekian, 0,5% di toko ini sekian. Dan itu rebutan. Ya, saya ngitung peredaran uang di internal karyawan di sana. Katanya sampai 30 miliar dalam setahun untuk berinvestasi. Jadi di sana ini tidak perlu, kalau saya expose di media atau mungkin ya dari dulu memang, bahkan kalau saudara kita yang Chinese itu pernah datang ke rumah, wah gini sekali pendekatannya, itulah bedanya gitu. Nah, kenapa mereka bisa sampai, bahkan saya ingin dibeli oleh konglomerat, udah berkali-kali ditawarkan di sana untuk dibeli sama mereka. Dengan halus kita harus menyampaikan bahwa dengan komposisi saham yang rumit dan banyak ini, kita tidak bisa menyerahkan di sana kepada mereka. Kalau bahasannya kurang halus, ngeri saya nggak bisa jualan karena ayamnya punya mereka. Gitu. Jadi kita harus menciptakan value, Pak, nilai. Bisnis kita ini ada profit nggak gitu. Kalau profitnya besar, wah itu pasti berduyun-duyun gitu ya. Jadi bagaimana kita men-create value, memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi al-jazal ihsan ila ihsan, tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Itu kalau diterjemahkan itu universal, Pak. Ya, orang yang dapat namanya pahala itu kalau saya tafsirkan lagi adalah profit. Ya, akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan beruntungan. Itu secara rupiah, Pak, bisa dijelaskan gitu. Yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita masuk Indomaret kan kita nyaman, ya, dingin, adem, dilayani dengan baik, ramah. Sementara ke tokonya Pak Haji udah harus di geruan dulu aja, nggak Pak? Punten kan gitu ya, nggak ada orangnya kan? Itu harus ada effort juga tuh kan untuk memanggil orang itu. Ketika ini dia lagi ngunyam atau lagi apa dan jutek kan gitu. Nah itu kan bukan kebaikan. Hadirlah Indomaret yang memberikan kebaikan. Harganya bersaing, ramah, nyaman gitu ya.
Nah itu akan mendapatkan pahala dalam tanda kutip. Dunia ini menurut saya mah uang gitu. Berapa triliun, berapa ribu triliun peredaran melalui mereka gitu. Jadi kita harus menciptakan value, nilai, Pak. Oke, makasih. Iya, Pak Tommy, Pak Kamal. Jadi nilai ini penting, gitu kan yang tadi disampaikan. Jadi bagaimana menciptakan nilai sehingga menjadi istilahnya menarik begitu. Contoh gini. Ada yang ketinggalan. Apa itu? Pertanyaan kedua, mitra. Iya, masih kemitraan dia. Iya. Untuk hisana ini, Pak Tommy, kita sangat dibatasi karena di pengalaman saya merekrut investor-investor dulu di awal-awal ikutan. Mana ini yang ininya bagi hasilnya. Nama usaha kan kadang ada, kadang enggak kan, gitu. Ada yang gagal, ada yang tidak. Kalau saya perhatikan itu 10-15% ada kegagalan. Jadi kalau buka toko 10, 1,5 toko itu harus dipindahkan, gagal. Gitu. Nah, kalau karyawan itu udah paham ketika pas dapat yang gagal, ya ini nasib gitu. Tapi ada saudara ya, ketika gagal itu nggak mau tahu mana bagi hasilnya gitu. Kalau nggak ada untungnya saya ambil lagi gitu ya. Nah atas dari kejadian itu saya sangat berhati-hati merekrut orang yang ingin berinvestasi. Dia paham nggak bisnis gitu kan, menerima nggak kalau seandainya gagal gitu. Jadi kita lebih mengutamakan karyawan Pak Tony, karena karyawannya udah paham pergulatannya, cara mainnya udah paham, dan kita tuh nyaman gitu. Tapi untuk Crossy, untuk ayam guling, memang itu tim saya yang di Jakarta diekspos di di media, karena memang kita butuh dana kurang lebih ya sangat banyak. Target kita itu 1.000 outlet ya di 2027 itu, sehingga salah satu caranya adalah mengundang investor dengan diperbaiki sistemnya gitu. Dulu waktu zaman hisana itu bahkan kepala cabang mencari investor sendiri Pak, akhirnya banyak hal yang mereka lakukan yang tidak baik lah. Ya. Saya jadi tercoreng juga gitu karena memang sistemnya kurang baik. Itu mungkin ya Pak Tommy begitu ya. Jadi value kata Pak Haji Tatang itu, kalau bisnis itu ibu umpamanya carilah katanya yang tidak dijual orang sehingga bakal laku. Ternyata itu salah teori itu tuh. Jadi justru kita harus menjual yang sedang lagi laku-lakunya gitu kan. Kalau umpamanya sekarang lagi musimnya apa, umpamanya makanan nih apa, nah kita malah jualan makanan dari Papua yang nggak akan laku gitu ya, meskipun jarang, meskipun sesuatu yang jarang tidak ada, tapi tidak akan menarik gitu. Jadi kalau lagi musimnya chicken, ayam chickennya kita juga jualan chicken gitu. Disitulah mungkin yang dimaksud adanya persaingan gitu. Tapi kan pasarnya sudah jelas terbuka gitu. Ya itu kata Pak Haji Tatang, jadi selalu ada kiat-kiat bagaimana Pak. Jadi Kang Haji Tatang ini sukses ini benar-benar adalah dijalani dengan peran yang luar biasa. Artinya bahwa beliau itu memang masuk di dalamnya, tidak selalu mempercayakan kepada yang lain. Alhamdulillah hingga saat ini sudah hampir 1.000 outlet yang ada di seluruh Indonesia dengan karyawan di atas 3.000 orang gitu ya. Sehingga alhamdulillah selalu survive ya hisana ini, juga perusahaan-perusahaan yang lain. Dan mungkin ada pertanyaan berikutnya, dipersilakan, silakan. Namanya siapa? Tapi oh ya ibu-ibu dulu. Kata Mas Paulus, kalau ibu diberi ruang, nanti setelah ini Bapak ya. Ibu silakan, pertanyaannya apa? Ditujukan ke Kang Haji Tatang. Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Saya warga asli Ibu Epon. Ingin tadi kan kita bercerita tentang Antusan.
Sebelum kesuksesan itu kan otomatis melalui proses yang terjadi ya. Nah, saya itu setiap berusaha untuk disadarkan kenapa sukses selalu gagal gitu ya. Bagaimana caranya ketika kita memang benar-benar bertepuh sekali kita untuk bisa Bangkit gitu. bangkit kembali memberikan motivasi kepada diri kita itu supaya kita tuh apakah memang itu sesuatu usaha yang tidak cocok untuk saya pribadi gitu atau bagaimana gitu ya, karena ketika saya jualan pedagang kok bisa gitu karena dari orang tua itu latar belakang ibu saya itu pedagang yang lumayan sukses di zaman saya kecil, tapi kok nggak ada yang berubah anaknya gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih, saya bisa lihat bagaimana bisa bangkit gitu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Epon ya, bangkit dari keterpurukan. Cukup satu dulu kan? Iya. Oke, silakan dijawab. Ngomong saya terbatas ya. Kalau saya 2-3 pertanyaan pasti lupa. Ya, oke. Mumpung masih angkat pertanyaannya. Iya, iya. Bangkit dari keterpurukan kiatnya seperti apa? Mungkin yang apa namanya, saya pernah difitnah pesugihan ya. Sampai bahkan saya kalau lihat namanya apa di internet, di radar ya, radar, saya lagi membalas sendirian demi Allah karena luar biasa itu fitnah itu, satu desa meyakini bahwa saya ini pesugihan ya. Saya tidak bisa diam gitu, karena kalau saya diam berarti ya gitu. Saya harus menjelaskan ke mereka bahwa saya ini tidak, kan kalau seandainya saya tidak meyakinkan mereka, saya sama aja membiarkan fitnah itu tetap berjalan gitu. Akhirnya saya tantang, ayo muhabahalah, walaupun ada syekh dari Mesir, saya undang ke Citanggu ya. Kata syekh ini mubahalah bukan untuk masalah ini katanya, mubahalah untuk masalah akidah katanya. Tapi untungnya si yang memifah saya itu nggak menghindar gitu, karena mungkin dia memang tidak yakin kan gitu ya. Kalau saya kan saya sendiri tahu gitu, sehingga saya sendirian aja gitu. Ada fotonya lah di internet. Yang mereka tidak tahu, yang saudara-saudara saya apa namanya di desa saya itu tidak tahu masa lalu saya seperti apa. Ya memang seperti ibu itu, ibu Ehan ya, Hampir ya 18. yang mungkin yang lain tidak ada yang tahu, saya pernah jualan apa saja, cerita apa mungkin gagal lagi gitu ya. Yang belum saya jual tuh orang aja kali yang belum udah saya jual lanjingan segala macam lah gitu, sampai saya diusir ya. Diusir itu udah kebiasaan ya, ngetuk pintu, saya bawa kompor arisan orang kaya, demo satu pun gak ada yang memperhatikan. Terus ngetuk kantor diusir, tangkap satpam, itu mah nggak ada yang tahu gitu. Saya ngemper di pinggir jalan, hujanan, minum pakai air ledeng karena nggak ada uang, orang nggak tahu gitu. Perjuangan yang berdarah-darah itu, kalau saya sebagai orang tuanya mungkin lihat saya lagi merintis karir, menangis kali kalau anak saya seperti itu gitu ya. Nah jadi menurut saya ibu mungkin kurang banyak nih nyoba, udah berapa banyak nih jualan ibu bisa gagal kayak gitu. Nyampe nggak 50 jualan gitu, 50 jenis kayak oh udah banyak bu. Jadi kata apa yang buah itu ya, yang menemukan itu, dia ke 1000 percobaan katanya ya. Kalau dia putus asa selesai. KFC itu dia menawarkan formula itu, wah baru umur 60 tahun mereka Colonel Sanders ini bisa sukses. Jadi memang harus ini bu, harus sabar,
harus tahan banting, harus tidak putus asa, pasti ketemu. Makanya ke anak-anak muda menurut saya, karena antara kegagalan dan keberhasilan itu berbandingnya jauh gitu, pasti banyakan kegagalan gitu. Segala usaha pun habisin dulu stok gagalnya. Ya gagal senyum, karena pasti itu banyak gagalnya dalam hidup ini gitu. Jadi 100 gagal, 1 yang berhasil sudah menutup Pak gitu, Bu gitu ya. Ya di sana itu udah berapa eksperimen, udah bikin bakso dan lain-lain. Ada 2 yang nasional, ya ayam guling aja nih udah 100 outlet itu, Masya Allah. Ya, baru ini itu bersih itu 1 M masuk kantong Pak. Alhamdulillah. Gitu. Ya jadi ketika menemukan 1 aja yang nasional udah cukup gitu. Padahal apa namanya kegagalannya itu ratusan gitu, percobaan gagal, cuman nggak ada yang tahu gitu. Jadi ke Ibu Epon gimana tuh? Nah, saya yakin Ibu Epon belum nyampe tuh 50 kali jualan. Kayak gitu. Ya, jadi memang harus bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Pertolongan Allah itu datang ketika titik yang paling rendah. Gelombangnya kan gini. Ketika kita ada titik paling rendah, itulah pertolongan Allah akan datang. Gitu. Saya merasakan itu betul, memang benar-benar udah nggak ada lagi. Gitu. Saya sebelum di Hisana ini kebetulan anak saya yang namanya Hisana ini sakit, ya saya ikut mertua di Cirebon, sakit dan saya tidak punya uang kecuali buat ongkos ke Jakarta. Dipanggil sama teman saya untuk jualan racikan. Mas Parus yang ngusun. Saya nekat ketika saya kan mau berangkat. Anak saya itu kuning ya, baru melahirkan kuning. Kata dokter teman saya, Pak, kalau di rumah sakit anak tulis aja, bisa ketolong gitu. Izin ke Pak. Nah itu saya nggak pikir panjang, bawa aja ke rumah sakit. Masa anak sekarat di rumah sakit ditonton gitu, dicuekin gitu. Pikiran saya kayak gitu. Dan saya meyakini pertolongan Allah itu akan datang setelah benar-benar udah mentok. Saya udah mentok, ikhtiar saya maksimal, saya harus bawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu ada antrian banyak. Saya tanya itu antrian apa? Ternyata zaman dulu kan ada kartu miskin kan? Ya. Dengan kartu miskin itu gratis. Kartu miskin. Ya, akhirnya selamatlah anak saya karena ada kartu miskin. Ya, sayang kartu miskinnya nggak saya aminatin gitu. Saya ke desa, ke kecamatan ngurus surat. Jadi sempat punya kartu miskin juga ya? Ya, sayang gitu. Luar biasa. Jadi itulah pertolongan Allah, ingin saya sampaikan, itulah pertolongan Allah. Pertolongan Allah datang ketika kita benar-benar lagi di dasar, sebagaimana gelombang. Gelombang itu yang paling bawah adalah awal untuk nanjak. Iya, oh iya. Itu mungkin. Iya, terima kasih Kang Haji datang. Pernah punya kartu miskin gitu ya. Tapi tidak ada kartu kaya. Ya Ibu, jadi walatai asmirahillah, begitulah ya. Jadi jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Selalu ada jalan keluar yang terbaik minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kian jasa sudah disampaikan oleh Kang Haji datang. Ya, mudah-mudahan Ibu didoakan kembali bangkit ya, dan bisa mulai usahanya bisa lancar kembali. Terima kasih. Dan ini sampai jam berapa Mas? Jam 6 ya. Masih ada 10 menit lagi gitu kan ya. Masih ada pertanyaan dari anak muda barangkali. Oh ini silakan. Mangga. Namanya siapa? Ngadeg. Bener ya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya belum isi di sini. Langsung pertanyaan saya, gimana saya membangun atau membentuk tim yang hebat, dan saat bersama gimana saya mengatasi tim yang belum sesuai atau kurang sesuai gitu. Itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teamwork yang solid dan hebat. Jadi satu yang jalan, yang satunya ya. Silakan Kang Haji, jelas pertanyaannya ya. Waktu Hisana berdiri, yaitu tanggal 2006, itu
berdiri pula kompetitor banyak gitu ya, yang akhirannya gitu ya. Di sana gitu. Banyak sih. Dari sekian banyak kompetitor atau mitra kita lah di jalanan gitu, yang masih eksis ini hanya yang saya ingat hanya satu, ya, yang kompetitor kita atau rekan bersaing di jalanan gitu. Dan beliau 12 tahun lebih dulu dari saya. Ya. Yang lahir sebaran dengan saya sampai saat ini, ada yang perusahaan besar, ada yang kecil, saat ini sudah hampir tidak ada semua. Ya, yang muncul sekarang ada brand-brand besar lagi yang dari Cina, ini ada mulai menyerbu, ada 2 brand ini. Nah, saya amati kenapa Hisana kok bisa bertahan gitu ya. Bahkan di usia 18 tahun ini November tuh udah harusnya Desember target tercapai. November itu sudah tercapai. Alhamdulillah. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi ada value juga. Value bagaimana di dalam manajemen. Kemarin ya, 1 triliun. Value itu bukan hanya Jangan dari sisi produk, tapi bagaimana mengelola perusahaan itu bernilai dan punya kebaikan yang itu bisa menjadi organisasi itu solid dan bertahan. Ya. Salah satu daripada ya kelebihan di sana itu adalah ketika karyawan di sana, terutama yang senior gitu ya. Dia keluar ya pensiun, pendapatannya tidak begitu berkurang ya. Ada yang satu orang itu 120 juta, Masya Allah. ya. Ada yang 60 juta, Masya Allah. ada yang 25 juta bagi hasilnya dari saham gitu. Jadi ketika mereka lagi kerja ini rajin investasi gitu. Nah, mungkin itulah yang membuat tim Hisana ini ketika COVID yang lain pada tiarap gitu, mereka berjuang gigih di medan perang melawan COVID, berhadapan dengan COVID, karena mereka bekerja di perusahaannya sendiri, karena dia ada share di situ. Kaca ada masing-masing toko itu ada 5% di yang jatah gitu ya. Kemudian kalau dia beli ya 1% tambah lagi gitu ya. Nah, mereka punya merasa rasa memiliki, sehingga sampai saat ini alhamdulillah ya gitu ya. Ini saya di kebun aja 1000 toko ini tetap eksis gitu. Bahkan kalau lihat dari yang sekelasnya Hisana itu, Hisana kan lebih pagi, lebih ramah gitu kan, lebih bersih ya, higienis. Memang itu di si pengelolanya itu ada share di sini. Kecuali mungkin Kuningan Cirebon, beda manajemen. Oh ya. Ya, Kuningan Cirebon adalah hak namanya, beda-beda lah. Kuningan punya Yudi, Manajemennya beda ya. Cirebon punya saya pribadi. Di luar itu manajemen sana pusat. Jadi begitu, libatkan karyawan sebagai pemilik juga, sehingga kita juga merasa ringan dalam hal pembiayaan. Kemudian ya mereka bekerja untuk mereka sendiri dan tidak terpikirkan dia untuk keluar. Karena kalau keluar, apalagi pindah ke kompetitor, hangus nih perjanjiannya. Jadi mungkin itu yang membuat di sana sampai saat ini bertahan, ya memberikan harapan kepada tim kita untuk walaupun udah pensiun tetap akan ada penghasilan. Itu jadi motivasi juga gitu. Baik, terima kasih luar biasa. Ini sudah disampaikan bahwa Hisana ini masih survive dan insya Allah akan terus berkembang dengan ekspansi usahanya di bidang yang lain. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Ada wartawan samping Enggak apa-apa, ini kan bos ke medsos itu ada itu. ada usulan juga begitu. Nih Mas Farus akan mencoba mengedit
dan untuk diterbitkan buku biografi tentang Haji Tatang. Nanti kita akan koordinasikan dulu ya, untuk menjadi motivasi yang lain agar bisa juga berkembang, bisa juga mengikuti jejak beliau sebagai pengusaha. Satu pertanyaan terakhir ada? Cukup ya? Oh ada Bu, silakan. Yang terakhir Bu ya. Mangga Bu, Nabi Nasaha linggih-linggihna di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi intinya kalau buat saya pribadi, usaha saya ini yang penting buat dapur ngebul gitu Pak. Nah, dengan usia saya sudah 50 tahun ini, sudah 50 tahun lebih ya Pak ya, saya ingin dari saya inginkan di anak-anak ini uang yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Berat banget. Siapa tahu ada trik-triknya yang mungkin buat anak saya, kalau usia saya sih mungkin ya nggak mungkin gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Bagaimana pasar? Kalau di kuliner tuh pasar apa yang lagi dibutuhkan? Kata Pak SBY tadi, jualan tuh jangan lihat yang nggak ada saingan gitu. Makin banyak pesaing itu justru pasarnya besar gitu. Ya seperti fried chicken itu kan ratusan gitu. Bagaimana kita bisa bersaing dengan ratusan itu? Karena memang kuehnya banyak, pasarnya banyak gitu. Nah solusinya bagaimana kita bisa menjadi berbeda dengan yang lain itu. Kemudian yang kedua adalah fokus. Ketika sudah menemukan memilih usaha ini gitu ya, misalkan fried chicken, itu fokus, nggak boleh sambilan. Saya pernah ngajarin dari A sampai Z, ada kurang lebih 50 orang, bayar 2,5 juta dulu, cuma dulu saya ajarin gitu. Yang satu yang muncul hanya satu. Ya, kenapa? Karena setelah diajarin, dia ngajarin lagi adiknya, ngajarin lagi kepercayaan, dia kembali lagi kerja. Kesimpulannya apa? Nah ini faktor kegagalan, dia nggak fokus. Kesimpulannya apa? Yang ketiga adalah setelah berjalan usahanya, kita harus istilahnya tuh menahan kesabaran, Apa ya? menahan kenikmatan. Jangan beli ini, beli itu, beli itu. Orang kita mah baru maju dikit, udah beli mobil, udah beli apa gitu ya. Akhirnya apalagi pinjam ke bank, pikiran kita konsentrasinya ke cicilan gitu, usahanya nggak terpikirkan, akhirnya wah dikejar utang, gagal. Itu faktor. Jadi apa namanya, di situ kebanyakan. Kemudian jaga emosi, ingin cepat besar, ingin cepat banyak, ingin cepat terkenal. Ini juga jebakan Batman. Kegagalan yang pada umumnya sering sekali melanda para pengusaha. Jadi harus cool, harus sesuai dengan kemampuan kita. Kalau pohon itu, kalau saya sebagai Pak Kebun, kalau nanam cangkokan itu, cangkokan jambu atau durian, setengah tahun mah ada perkembangan, tapi pas digali akarnya itu udah putih-putih nyebar kemana-mana. Akar itu adalah sistem manajemen SDM. Jadi SDM dulu yang kokoh, yang bagus, baru cabangnya muncul, berbuahnya setelah akarnya ini baru keluar. Yang ketiga ada sistem Bu. Jadi kalau sudah tersistem kayak saya ini, kalau saya seandainya umroh gitu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, perusahaan tetap jalan karena ada sistem. Jadi uang tetap ngalir gitu. Jadi mungkin itu Bu. Jadi bagaimana supaya uang ngejar kita, kan dari pertanyaan itu ya, orang yang datang ya tadi, ciptakan value dulu Bu, nilai. Kalau Ibu jualan bubur, bikin bubur yang terenak. Saya kemarin dengar ya di YouTube, kata pengusaha konglomerat, kalau saya sebutkan namanya pasti tahu. Sekalian menyimpulkan. Nggak mungkin katanya, visioner dari seorang konglomerat orang Cina. Ya nggak mungkin miskin hidup di Indonesia yang 300 juta. Jualan apa aja pasti laku katanya. Asal mau katanya gitu. Iya benar juga ya, saya jualan nasi goreng laku, warmin laku.
dan mengalir tuh tiap bulan tuh kan gitu. Ya, Jual sambal juga laku ya. saya jualan sambal Bu, tadi kemarin ada bocoran. Pak, ini gimana nih untungnya kegedean Pak? Luar biasa. Sampai 5 miliar. Maaf ini supaya motivasi aja ya. Ini tahun ini katanya ada 5 miliar, gimana kalau bagi-bagi ke karyawan katanya gitu. Itulah apa namanya iklan gitu. Ya. Oke, terima kasih Kang Haji datang, Ibu bisa disimpulkan ya. Jadi bahwa bisnis ini atau usaha ini ternyata apa namanya banyak tahapan langkah-langkah yang harus diambil ya. Yang pertama adalah menyempurnakan niat memang mau usaha, kan. Yang kedua melibatkan diri dalam perusahaan itu tidak mungkin kalau kita tidak masuk di dalamnya. Jadi kemudian membangun sinergitas, kemudian jejaring, kemudian yang paling utama adalah tadi langit dan bumi Bu ya. Karena keridhaan Allah adalah atau ridho orang tua yang menghantarkan kesuksesan anak siapapun, karena ridho orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti mungkin bisa disimpulkan juga oleh Mas Fahrus. Dan sebelum saya akhiri, saya juga satu menit aja Pak. apa itu? Izin Pak. Ya. Syarat masuk ini harapan. Nah harapan kami Pak, karena mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak Haji tentang Suwarta ini pagi yang mulia ini membawa berkah. Amin. Dan kami tetap mendoakan Pak Haji tentang Suwarta karena di komplek ini tidak ada yang ada tidak ada yang ngantuk Pak. Cukup menarik Bapak, materinya singkat tapi padat. Kami doakan semoga Bapak sehat selalu. Amin. 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 Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena supaya barokah itu bertambah Pak Haji datang, kami ada harapan Pak di Masjid Al Asri ini ya ada salah satu bagian dari toko usaha Pak Dr. Fahrus mungkin sedikit memberikan masukan sepatah dua patah ini Pak Dokter. Kiranya Bapak bisa membuat perusahaan Bapak cabang di masjid. Mungkin dengan menanamkan saham Bapak 100 juta, sehingga nanti kami punya usaha di lingkungan masjid ini sendiri. Iya, oke. Mohon maaf, itu aja Pak. Baik, luar biasa usulannya, harapannya ya. Nanti kita berikan ruang dan waktu kepada Dr. Fahrus, Mas Fahrus, bagaimana nih sebelum closing statement, barangkali ada sesuatu yang disampaikan Mas. Saya speechless Pak. Cerita dia dari dunia, tapi yang paling saya Dharma Bali dulu dari sana menginspirasi dan motivasi untuk melompat jauh sampai sekarang sudah modelnya 1.300 kalau nggak salah itu bisa saya dengan beberapa setahun konfliknya saya sudah Ada dua. ada luar biasa kalau itu orang ingin berkunjung ke pabrik yang bisa nanti kayak usaha memfasilitasi berapa bis gitu. Itu Piknik juga tahu. dan mungkin ada permintaan dari jemaah dan para PKN ya yang di tempat cuma tidak sampai Apa itu? butuh buktian butuh apa scaffolding butuh tangga butuh buktian yang penting dari para sehingga berkait kita kebetulan kami ada pimpinan PKN 27 orang ya Pak Tom ya ada beberapa PKN dulu dan kami kita ratusan yang di alam 1.200 kakak lebih banyak dan pelaku UKM nya ratusan bagaimana saudara-saudara kita ini pada itu pelaku UKM nya informasi bagaimana meski aku sekarang sampai bisa untuk pilot dengan bisa ada toko usaha juga juga sudah isi di mana-mana kemudian juga keluarga kemarin kemarin sudah
memberikan banyak pengalaman yang sangat inspirasi dan jemaah banyak minta agar guru-guru seperti ini disering-sering. Kemudian berkaitan yang lain mungkin dari jemaah, Pak Haji kita lagi membangun 3 lantai belajar. Awal pasti suatu center yang utamanya yang akan digunakan sekitar 218 anak yang untuk mengaji kita ya. Dan mudah-mudahan saya sudah tadi katakan ini Pak Haji, kalau Yusuf Kala mengembang sedemikian ke Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok, beliau membuat Yusuf Kala ini ini sekali Ustaz. Saya tadi membayangkan kalau kapan bikin library kapan mengatakan atas library yang internasional banyak masyarakat yang bisa akses perpustakaan itu karena hari pertama itu menggunakan ikut membaca dan sama ini baik masuk apapun karena literasinya kalau ada akan bisa mengatakan surat sendiri yang itu akan menjadi alhamdulillah yang tidak harus karena itu harapan semua kepada Allah dan serta doakan usaha Pak Haji akan kita sudah melihat semua luar biasa dan mudah-mudahan menjadi contoh dari kita ya menyemangatkan sekian saja kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, demikian tadi refleksi dari Dr. Fakros ya pada kesempatan pagi hari ini. Apapun yang disampaikan oleh Kang Haji Tatang, kemudian Mas Fakros dan semua yang ada tadi menyampaikan pertanyaan, insya Allah bila hikmah, insya Allah ada hikmah, dan mudah-mudahan jadi jalan terbaik untuk membangun usaha. Ada quotes kita hari ini adalah pesan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalilatu tholiban fajiztu matluban. Aku hina di saat aku sedang mencari, lalu aku mulia di saat aku sedang dicari. Ini bukan adalah sebuah proses perjuangan ya. Jadi ketika sedang mencari mungkin nampaknya hina, bahkan mungkin ada stigma negatif di masyarakat. Tatkala ketika sudah mencapai di tangga kesuksesan, kita mulia bahkan dicari orang di mana-mana. Ini tuh mungkin salah satunya adalah Haji Tatang Soeharto Paisan, oke? Luar biasa. Oke. Dan sebelum kita tutup, closing statement dari Kang Haji Tatang, silakan Kang. Siapa nih? Saya kalau ngobrol ini, mulai dari yang kecil, yang sedikit dulu bisa skala kecil. Kalau saya punya keluarga, jadi itu pasti ya. Namanya ada, harusnya batanya ada. Kita mulai sesuatu dari kecil, maka itu sebuah apa ya? Yang berusaha namanya ada proses. Kalau kaya itu boleh bertanya. Kalau ada prosesnya alamiah dan buat mungkin mohon maaf jika ada saya salah menyampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses tidak mengkhianati hasil. Demikian dialog kita pagi hari ini bersama Haji Tatang, Honoris Causa Group Indonesia, dan terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga silaturahmi kita adalah silaturahmi yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat untuk kembali melaksanakan aktivitas dan perusahaannya masing-masing segala cara dan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al Asri, terima kasih atas kesempatan hari ini silaturahmi kita dan bisa bertemu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di satu kesempatan nanti kita juga bisa dipertemukan kembali untuk acara seperti ini.
Dan untuk sahabat Masjid Buduli Nurul Islam Karangtawan dan saya Subaryadi Yusuf, terima kasih atas kebersamaannya. Jadi jangan lupa tetap like dan subscribe di Masjid Nurul Islam Buduli Karangtawan saya, dan jangan lupa juga dukung untuk seluruh kegiatan Masjid Nurul Islam Buduli Karangtawan. Saya Subaryadi Yusuf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.